Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa izan nuzumu tumisat. Apabila bintang-bintang dihapuskan cahayanya. Ayat ini bisa berupa metafora, pun bisa juga berupa harfiah. Yaitu bintang-bintang yang dalam hal ini adalah, kalau tidak salah, matahari itu termasuk bintang. Kelak nanti akan Allah hilangkan cahaya. Bintang-bintang yang setiap hari kita lihat malamnya, yang sudah diolah sedemikian rupa lewat penelitian, lewat apapun itu ahli perbintangan, kelak nanti akan Allah tiadakan cahayanya. Pun dalam bentuk metafora adalah apabila para orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang dalam doanya Ibrahim, ya Allah jadikan keturunanku seperti bintang-bintang di surga atau seperti bintang-bintang di bumi yang menghiasi malam, menaringi malam, mereka sudah tiada lagi. Namun di sini arti harfiahnya lebih kuat daripada arti metaforanya. Kelak nanti bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung, saking banyaknya, Allah hapuskan semua cahayanya. Dan ketika cahayanya sudah terhapus, artinya sudah tidak ada gravitasi di antara bintang-bintang, sudah tidak ada keteraturan di antara alam semesta. Ilmu yang berkembang saat ini, kenapa bumi sampai saat ini ada, adalah karena semuanya, seluruhnya memiliki daya gravitasi, sehingga tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin mereka untuk, istilah kasarnya, bergeser sedikit dari gravitasinya. Sehingga kalau bergeser atau malah hilang daya gravitasi itu, sehingga akan terjadi ketidakteraturan, pertumbukan, bertabrakan. Dan dalam arti harfiah di sini adalah itulah salah satu cirinya kiamat. Kelak nanti Allah akan hapuskan bintang-bintang. Masih tentang cerita hari kiamat ini, surat Al-Mursalat. Allah sudah banyak bersumpah demi Mekah di dalam surat Al-Balad, demi matahari, demi bulan, dan hal ini adalah demi malaikat-malaikat yang diutus. Allah bersumpah bahwa yang namanya kiamat pasti akan terjadi. Bukan mustahil bahwa bintang-bintang yang berserakan itu adalah salah satu bentuk petunjuk bagaimana para malaikat itu berlalu lintas. Dalam melintas itu mereka melihat bintang-bintang, jadi mereka tidak tersesat. Sehingga ketika Allah mengutus mereka untuk membawa kebaikan bagi manusia di alam bumi, dari lapisan yang ke-7 sampai ke bumi yang paling rendah, sehingga mereka tidak tersesat karena akibat bintang-bintang yang bercahaya itu. Rambu-rambu langit bagi para malaikat yang banyak mengurusi alam semesta, yang senantiasa melindungi anak cucu Adam yang berbuat kebaikan, dan senantiasa melaknat anak cucu Adam yang berbuat keburukan, yang membedakan yang buruk dan yang baik di dalam surat Al-Mursalat di ayat ke-4. Sehingga ketika cahaya bintang-bintang itu sudah tidak ada, maka rambu-rambu alam semesta, rambu-rambu langit pun nanti malaikat akan bingung. Dalam kondisi yang panik,
Karena tiba-tiba seluruh cahaya para bintang itu hilang. Karena perintah Allah sekali lagi. Di dalam surat yang telah kita bahas adalah ketika Allah memerintahkan juga matahari untuk tidak bercahaya. Kan dalam dunia sains artinya itu menjadi beku itu gas yang demikian panas itu. Sehingga hilang cahayanya. Kalau sudah hilang cahayanya lalu bagaimana ini kemudian terjadi daya gravitasinya ini? Bumi yang dikelilingi oleh lautan yang demikian karena cahaya matahari yang demikian panas mengadakan pemanasan di bumi, lalu membentuk awan itu lalu kemudian hujan, lalu timbulnya biji-bijian yang artinya akan hancur alam semesta. Kalau matahari termasuk bintang, dan ketika bintang itu sudah tidak bercahaya, tidak ada lagi yang bisa memanaskan itu air laut. Timbul kepanikan di mana-mana. Walau alam. Tapi itu janjinya Allah. Dan Allah adalah sekali lagi bukan Tuhan yang ingkar terhadap janjinya. Dalam hal masalah keimanan ini diceritakan. Mungkin manusia dalam suatu kondisi yang kuat bisa dia berjanji. Namun ketika dalam kondisi yang lemah, dia akan mengingkari janjinya. Dan Allah bukan hal seperti itu. Dia tidak akan pernah lemah, dia akan selalu kuat. Pun janjinya akan dia laksanakan, akan dia tuntaskan, akan dia tunaikan. Bagi mereka yang tidak terlalu begitu mengagung-agungkan dunia, begitu sangat menggilai dunia, itu pasti di dalam akal pikirannya, di dalam hatinya, di dalam hawa nafsunya senantiasa itu memuji segala bentuk keindahan di alam semesta. Salah satunya adalah bentuk penciptaan cahaya-cahaya bintang di kala malam. Apalagi bagi mereka yang tinggal tuh di dekat daerah kutub, baik di kutub utara maupun selatan. Di situ luar biasa cahaya mata kita untuk melihat langit itu begitu dekat, sehingga akan tampak begitu banyak keindahan-keindahan alam semesta, termasuk itu aurora dan lain sebagainya. Keajaiban-keajaiban dunia, keajaiban-keajaiban alam semesta. Nanti kelak akan bertanya, kemana cahaya-cahaya bintang itu? Dan kalau sudah seperti itu, buka surat Al-Mursalat ayat ke-8. Apabila bintang-bintang dihapuskan cahayanya. Makanya kalau ada yang bilang kiamat sudah dekat, dia tidak paham. Baca surat ayat ke-8, apabila bintang-bintang cahayanya sudah dihapuskan. Kalau Anda di tengah malam masih melihat bintang-bintang yang bertaburan begitu indah, dekat dari mana? Kalau kiamat kecil, kiamat sugro, artinya hancurnya mental manusia, hancurnya moralitas manusia. Jangan di zaman ini, di zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, sampai nanti kelak kiamat. Kehancuran-kehancuran model itu sudah hal yang lumrah, sudah hal yang biasa. Namun ketika kita setiap malam masih bisa melihat cahaya bintang yang luar biasa indahnya, lalu kemudian kita mengklaim karena merasa diri dekat dengan Allah, kiamat sudah dekat. Ini kan salah satu ciri. Apabila bintang-bintang cahayanya aku hapuskan, salah satu ciri kiamat dalam bentuk harfiah yang paling nyata. Tapi ini bisa juga metafora. Banyak ulama-ulama yang terbunuh, banyak ulama-ulama yang dihabisi. Dihabisi dari mana?
Di Arab itu banyak banget ulama, tidak bisa dihitung dengan jari. Setiap ulama